Ini di data saya yang sudah masuk baru 43, padahal dalam satu kelas itu ada 49 ya. Betul, Sel? Gimana? 51 Ibu. 51. Oh, 51 malah. Ini kelas A kan? Iya, Ibu. Oh, kelas B. Oke. Sebentar, coba saya lihat kelas B ya. Ya, ini saya sudah download absen, cuman memang nanti Salvi sudah dapat absennya? Ada, Ibu. Sudah. Kelas B ya. Ya, 51. Ini yang sudah ngisi baru 44 orang. Oke ya, semua yang ada di sini sudah ngisi? Sudah, Ibu. Misalnya berapa? 48 ya? Yang ada 48 sama saya, berarti 47. Tolong dilihat yang di bawah itu angka berapa itu. Saya harus cari kacamata ya. Kecil. Maklum lah, mata tua itu tolong lihat kayak gitu. Berapa itu angkanya yang di bawah itu? 49, Ibu. Nah, 49. 49. Ini yang sudah submit baru 45. Yang lainnya, apakah semua mendengar saya? Jawab aja yang belum submit. Berarti ada 48 kan? Karena saya tidak submit kan? Halo? Kalau Anda diam saja, ini saya hentikan loh. Maksudnya saya tidak menerima jawaban lagi, saya tutup. Kalau Anda tidak ingin ditunggu loh ya. Ini nggak ada tambahan loh ya, masih 45 loh. Saya tutup tidak menerima jawaban lagi loh ya. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih bertahan di 45. Oke. Udah ya, saya tutup dulu ya. Oke, sekarang saya minimize. Nanti ICF PowerPoint ICF-nya dibaca sendiri. Kalau belum paham nanti minggu depan kita obrolkan lagi. Saya mau buka ICF browser ya. Jadi sebenarnya ICF tadi yang sudah Anda kerjakan itu bisa dibuka secara online. Jadi ini berlaku di banyak negara ya. Jadi ada beberapa klasifikasi yang dimiliki oleh WHO. Ada ICF, ada ICD. Ya, ICD itu kalau yang beberapa saat yang lalu ICD-10, tapi sekarang sudah ICD-11. Kemudian ada IC yang berkaitan dengan intervensi. Nah, bagaimana cara kita membuka ICF? Ini kita ketik, kelihatan ya ini ya, kelihatan kita ketik ICF browser gini ya. Semuanya boleh buka Windows baru. Ketik ICF browser. Kalau yang pakai laptop, kalau pakai HP mungkin kesulitan. Nanti bisa dipraktekkan sendiri. Nanti minggu depan pas kita offline atau saya nggak ngerti apakah minggu depan sudah memungkinkan offline atau belum. Ya nanti kita lihatlah. Kalau sudah memungkinkan offline ya alhamdulillah. Kalau misalnya belum ya berarti kita tunda seminggu lagi.
Sudah pada buka? Ini ICF browser ya. Kalau kemarin-kemarin, maksudnya kemarin-kemarin itu saya baru buka. Kemarin itu sudah nggak bisa ketika saya buka ICF browser. Kemudian yang muncul paling atas, ini saya klik itu sudah nggak bisa lagi. Yang muncul adalah, loh bisa, ternyata hanya kemarin saja. Ini kemarin memang error ya. Ya di sini justru muncul ya ICF itu ada body function, activities and participation, environmental factor dan juga body structure ya. Jadi impairment terjadi body function dan body structure. Nanti ada activities itu yang berkaitan dengan fungsi dasar. Kemudian yang participation itu yang kaitannya sama kegiatan sosial, dan environmental factor itu bisa lingkungan, bisa juga individu sendiri. Bisa juga artinya individu sendiri itu ya apakah personal faktor itu bisa diri sendiri ataupun keluarga, dan environmental tadi juga maksudnya lingkungan sekitarnya itu mendukung atau tidak. Nah, kalau yang seperti ini nanti kita bisa klik di sini, misalnya kita klik pen gitu ya. Kemudian kita search. Nah, ini akan muncul banyak sekali klasifikasi. Pen itu klasifikasi satunya ada sensory function and pain. Kemudian nanti ada banyak macam lagi ya, sensitivity to a noxious stimulus dan sebagainya ini. Itu kalau kita ngeklik pain, ini kita back. Nah, kemarin, sorry ya, ini karena kemarin itu yang ICF itu ketika dibuka, baru kemarin itu error. Ya ketika saya buka ini munculnya. Kok hari ini kayaknya memang kelas Anda sedang beruntung. Nah, kemarin yang bisa kita buka itu adalah yang punyanya WHO yang bawah ini. Kita buka ya. Ini sebenarnya hampir sama. Kita tinggal. Nah, di sini kalau kita lihat tadi pertanyaan tadi di sini ada ICF, kemudian di bawahnya ada ICD, kemudian ada ICHI. Dan juga other classification ini ya. Jadi ada klasifikasi yang berdasarkan fungsional, kemudian berdasarkan penyakit, dan berdasarkan intervensi, dan ini adalah klasifikasi yang lain. Nanti kalau kita buka, ada yang bisa buka ini ya? Yang tadi, kalau buka ICF browser, yang situsnya adalah punyanya WHO.int/standard/classification ini. Ada yang sudah bisa buka? Ada, Bu. Sudah ya, berarti sudah bisa masuk ya. Oke. Nah, ini kalau klasifikasinya, other classification ini nanti masuk macam-macam ya. Di sini ada. Nah, ada International Classification of Disease for Oncology. Tahu onkologi? Ini sudah ICDO. Karena ini katanya sama onkologi ada O-nya. Onkologi itu suatu kondisi yang berkaitan dengan keganasan atau tumor ya. Jadi bisa tumor, sebenarnya kalau kita katakan keganasan itu tidak selalu tumornya adalah tumor ganas ya. Jadi bisa tumor jinak, tumor ganas juga di situ misalnya. Kemudian di sini ada ICD-10 Classification of Mental Behavior and Behavioral Disorder, Clinical Description and Diagnostic Guideline. Kemudian ada ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorder, Diagnosis Kriteria for Research. Ini untuk riset. Nah, bagaimana kita membuka ICF? Jadi sebenarnya kita fokusnya ke ICF saja. Kita buka yang tadi ini, yang kalau kita buka ini ya, ini ada ICF online yang biru, ini kita buka. Klik. Nah, ini akan muncul seperti itu. Ini sebenarnya juga bisa sih kita klik kayak tadi ya. Kalau ini kayaknya memang sudah terintegrate. Ketika kita klik pen, ini yang muncul sama kayak kita ngeklik yang di sini. Mana tadi? Ini ya.
PIN. PIN itu yang muncul sama ini. Di sini juga sama. PIN-nya seperti itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya PIN itu satu bagian besar. Nah, PIN sendiri itu banyak hal yang terjadi ya. Bisa bagiannya bisa sensation of pain, kemudian bisa juga sensation of pain other specified and unspecified. Nah, nanti kita lihat dari semacam pohonnya ini ya, kita lihat ini. ICF kategori ini ya. Jadi ini ada body function, activity and participation, kemudian environmental factor, body structure, other specified, ICF kategori, dan ICF kategori unspecified. Jadi kalau tidak spesifik, nanti masuknya ke bawah ini. Nah, kita sebenarnya bisa ngeklik ini satu-satu. Body function ini kita klik. Akan muncul apa saja sih yang masuk body function. Ini nanti di sini sudah ada tulisannya di sini. Ada mental function, sensory function, and pain, kemudian ada voice. Ini sebenarnya di PPT juga ada. Function of the cardiovascular, kemudian function neuromuskuloskeletal, tadi ada di pertanyaan tadi ya. Nah, kalau kita misalnya di sini kaitannya sama neuromuskuloskeletal gitu ya, ternyata ini ada gangguan di sana. Maka kita bisa klik ini. Ya, yang muncul apa saja ini? Untuk neuromuskuloskeletal ini bisa muncul pada joinnya, pada muscle-nya, pada movement-nya. Nah, kalau pada join itu kodenya apa, kita klik lagi. Nah, baru muncul ini kodenya. Jadi ini ada B729, function of the joint and bone, other specified and unspecified. Ini berarti kan katanya fungsi dari sendi atau tulang ini tidak terspesifikasi ya. Kalau misalnya ini yang katanya sama stabilitas join, ya ini sama mobilisasi join, dan ini sama mobilisasi dari tulang sendiri. Jadi tergantung sebenarnya gangguan yang sedang dialami oleh pasien kita itu masuk yang mana. Nanti kita pilih ini. Kemudian kalau kita lihat muscle function, nah fungsi otot itu apa saja? Apakah yang mengalami gangguan itu tonusnya? Di sini ya, biasanya B735 itu adalah muscle tone function ya. Jadi kalau tonus ototnya mengalami gangguan, bisa mungkin antara spasm, mungkin juga hipertonus, misalnya pada kasus spastisitas. Nah itu kita bisa ngambil ini. Kemudian kalau misalnya ternyata daya tahan ototnya yang nggak bagus, berarti ini muscle endurance function. Kalau misalnya muscle powernya ternyata kekuatan ototnya yang mengalami gangguan, berarti kita ambil yang ini. Tapi kalau gangguan ototnya tidak spesifik, kita ambil kode yang ini. Nah sebenarnya ICF ini juga kalau di Indonesia memang belum digunakan secara nasional ya oleh fisioterapi ya. Jadi mungkin memang organisasi kita, fisioterapi kita itu juga sedang taraf perjuangan untuk bisa sampai ke sana dan untuk membawa profesi kita bisa juga sejajar dengan profesi yang lain di dunia gitu ya. Kalau ICD sepertinya memang sudah standarnya. Nah, ini tergantung nanti kita. Kalau misalnya kita mau lihat activities and participation, kita klik ini. Yang masuk activities participation itu apa saja? Di sini ada learning and applying knowledge, ada community, social and civic. Jadi ini di soal juga muncul, ada mobility, ada self-care. Self-care ini biasanya kaitannya sama activity ya. Kalau misalnya participation itu yang kaitannya sama sosial. Jadi kalau kaitannya sama individu kita sendiri itu lebih kepada activities. Tapi kalau misalnya kaitannya sama kehidupan bermasyarakat dan fungsi sosial itu kaitannya sama participation. Jadi kita lihat self-care ini ya. Apa saja yang muncul ya? Misalnya washing oneself. Jadi ini
mencuci diri sendiri ya. Kemudian caring for body part, jadi menyangga anggota badan itu bagaimana, mampu nggak toileting, dressing, eating, drinking, ini kan semua aktivitas diri sendiri. Self care unspecified, misalnya ini nggak spesifik ya sebenarnya ketidakmampuannya itu apa. Ini kita bisa klik lagi ya, washing oneself itu pun juga ada macam-macam, washing body part, washing whole body. Jadi misalnya ternyata nggak mampu, misalnya satu contoh tangan kiri kita yang mengalami gangguan. Apa sih fungsi tangan kiri? Cebok ya. Kalau ternyata di sini patah gitu, tentu saja kita akan kesulitan untuk cebok. Berarti kan dia ini ya, washing body part ini akan mengalami gangguan. Kalau whole body ya whole body berarti dia nggak mampu, oh ya kayak mandi gitu berarti nggak mampu. Drying oneself berarti mengeringkan tubuh dan seterusnya. Nah, ya ini bisa kita klik semuanya kalau kita mau lihat sebenarnya yang mana sih spesifikasi. Nah, ini nanti kita lihat juga kalau environmental faktor. Yang masuk faktor lingkungan, ini ada produk teknologi, kemudian natural environmental. Jadi kalau misalnya seorang difabel, kemudian dia harus jalan, sementara tempat jalannya itu tidak mendukung dia, itu juga dia akan dari sisi lingkungan mungkin tidak menjadi fasilitator tetapi menjadi barrier. Nah, ini sudah muncul kode-kodenya ya. Asing, kemudian domesticated animal, mungkin ada enggak apa ya, hewannya itu lebih kepada mengganggu atau mungkin justru akan memberi bantuan sehingga apakah health profesionalnya itu sebagai barrier atau fasilitator yang nanti akan muncul di sini. Ini yang body structure. Nah, ternyata. Ya, ini yang body structure. Ini nanti juga sama. Structure of nervous. Ini apa? Apakah karena kalau kita bicara nervous system itu kan ada brain, ada spinal cord, ada mening atau selaput saraf, kemudian ada nervous simpatis dan sebagainya ini. Oke, itu diantaranya untuk search apa namanya, searching ICF browser ya. Jadi atau apa istilahnya, untuk menegakkan diagnosis kita sebagai fisioterapi. Nanti mungkin kita sambil jalan, artinya kalau misalnya nanti ada penurunan kekuatan otot, gitu ada di mana sih? Nah, kita nanti bisa langsung dari ICF tadi. Oke, sampai sini ada yang didiskusikan? Sekali lagi, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi pagi. Nggak tahu ini kayaknya saya lagi PMS. Saya mohon mungkin kalau misalnya beberapa terlambat, ya beberapa yang lain jangan. Maksud semuanya terlambat gitu kan ya enggak. Baik kalau misalnya 1-2 orang terlambat, yang lainnya juga harus memberi contoh untuk datang tepat waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan toleransi 10 menit itu bukan berarti bahwa nanti semua masuk di akhir 10 menit yang ditolerir itu ya. Dan saya yakin ini karena masih kuliah online itu kan masih pada di rumah gitu ya. Kalau di rumah, kecuali kalau misalnya ada, aduh di jalan kok ini tadi macet, kemudian ternyata di jalan ada bla 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 gitu, bensin saya habis dan sebagainya. Itu satu alasan, tapi kalau di rumah itu kan sesuatu hal yang menjadi apa ya, kalau ada alasan terlambat itu karena apa ya, mungkin terlambat bangunnya ya, tapi itu kan sebenarnya ada banyak cara, ada alarm, dan ini juga tidak tiap hari ya. Jadi kalau misalnya ini saya juga tidak, artinya tidak tiap Jumat akan kita gunakan kuliah 6.30
itu juga tidak, ini hanya sekali-sekali saja karena mungkin kalau ada acara aja. Tapi kalau misalnya tidak, sebenarnya saya juga tidak ingin membuat Anda harus pagi-pagi. Toh ini juga tidak harus mandi dulu kan? Siapa yang sudah mandi? Adakah yang sudah mandi? Wah, Nordini aja sudah jalan-jalan, nanti belum mandi. Apa-apa. Kan juga baunya nggak sampai sini gitu loh ya. Jadi mandinya nanti itu nggak apa-apa, yang penting on dulu gitu loh. Toh juga nanti seharian, nggak tahu ya nanti pada Jumat ada kuliah lagi atau enggak. Tapi kan ini kita cuma sampai jam 8 gitu loh. Ini sudah sampai 50 orang. Tapi yang isi tadi sudah saya tutup loh ya. Bagi yang merasa bahwa, aduh Bu, saya belum submit, silakan nanti menghubungi saya. Karena saya sudah tutup jawabannya. Baik, terima kasih sudah hadir. Nanti kalau Anda minta online, semuanya harus on cam. Ini tadi aja saya karena tadi pagi sudah ada hal-hal yang memang membuat saya nggak enak hati. Saya nggak mau nambahi dosa kalau saya ngomong macam-macam gitu ya. Saya mohon maaf apa yang terjadi tadi dan apa yang mungkin kata-kata saya tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Keluar dari sini kita sudah dalam keadaan saling memaafkan. Mohon tidak menyimpan dendam gitu ya. Nanti akan berdampak tidak baik. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Semuanya harus nyoba buka ICF browser tadi, baik yang simple yang muncul di paling atas maupun yang situsnya WHO ya. Jadi kalau situsnya WHO tadi ya dibukanya yang kayak apa istilahnya, algoritma tadi ya, atau pohon kalau saya katakan pohon ilmu atau bagan atau skema tadi akan lebih mudah Anda mencari kira-kira ini masuk kemana gitu ya. Oke, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya.